Apa kabar? Lausu senang hari ini bisa bertemu dengan anak-anak di ibadah online hari ini. Apa kabar anak-anak balita? Anak-anak batita juga apa kabar? Anak-anak Indria, gimana kabar kalian? Wah, pasti semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ibadah lagi, walaupun ibadah kita hanya di rumah saja. Kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita bertemu di sini lewat ibadah online. Siapa yang rindu untuk beribadah bersama? Kita mulai aja ya. Tuhan memanggil setiap kita. Dengar, Tuhan memanggil setiap kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Apa jawabnya anak-anak? Ku jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Semua sudah menjawab ya kepada Tuhan. Artinya kita siap untuk beribadah. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau berdoa lebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami boleh dengan bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan, dan juga kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati setiap kami, berkati ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini Lausu siapkan di sini bunga yang ada di dalam pot ini. Waktu Lausu masuk tadi ke tempat ini, Lausu lihat bunga ini. Wah, indah sekali anak-anak. Lihat, ada beberapa bunga yang sudah tumbuh. Gimana caranya supaya bunga-bunga ini bisa tumbuh dengan baik? Di musim panas seperti sekarang ini, bunga-bunga ini butuh disiram anak-anak. Dia butuh diperhatikan, butuh dipelihara. Diapakan? Dipelihara. Karena tanpa pemeliharaan kita, mungkin bunga-bunga ini bisa kepanasan di luar sana. Karena sinar matahari yang sangat panas. Saat kita melihat sinar matahari yang terlalu panas, kita bisa angkat bunga-bunga ini untuk diletakkan di tempat yang agak dingin. Supaya apa? Supaya dia tetap terjaga, supaya dia tetap bisa tumbuh dengan baik. Anak-anak, gimana caranya supaya bisa tumbuh dengan baik tadi? Disiram, jangan lupa ya. Yang kedua juga, kita perlu memberi pupuk anak-anak. Pupuk itu seperti seperti vitamin untuk tanaman ini. Seperti kita minum vitamin, tanaman ini juga butuh pupuk untuk vitamin bagi pertumbuhannya. Kenapa kita pelihara bunga ini ya? Karena kita sayang pada bunga ini. Karena kita peduli, makanya kita harus pelihara bunga ini baik-baik. Dengan dipelihara dengan baik, bunga ini bisa bertumbuh dengan subur, mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Seperti itu anak-anak, memelihara bunga. Tuhan Allah kita, Dia juga sangat peduli dan sayang kepada kita semua. Tuhan itu memelihara hidup setiap kita. Hari ini, Lausu Juliet
bawakan gambar anak-anak. Nah, coba kalian bisa lihat. Ini adalah gambar burung pipit. Burung pipit ini burung yang kecil anak-anak. Tapi walaupun dia tidak pernah menanam makanannya, Tuhan memberi dia makan. Selain itu, Lose juga punya nih gambar yang lain. Nah, ini namanya bunga bakung anak-anak. Bunga bakung ini diberi keindahan oleh Tuhan. Kalau Tuhan peduli kepada burung pipit, kepada bunga bakung, terlebih lagi Tuhan itu juga peduli kepada kita semua, kepada kita anak-anaknya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Anak-anak, kita disayang Tuhan seperti burung, bunga, tumbuh-tumbuhan disayang Tuhan. Terlebih lagi kita sangat disayang oleh Tuhan. Yesus mengasihi kita, Yesus memelihara hidup kita. Di Alkitab kita juga akan belajar hari ini anak-anak, bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya. Sebelum kita dengar cerita dari Alkitab, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Alkitab. Kita nyanyi sama-sama ya. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Di mana? Alkitab. Kita mau berdoa dulu anak-anak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan sudah menolong setiap kami. Hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh berkonsentrasi, mendengar dengan baik, dan bukan hanya mendengar, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami menyerahkan waktu kami saat mendengarkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai ayat ke-6.
Langsung ulangi ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat ke-6. Di Israel ada seorang nabi anak-anak. Namanya Elia. Nabi Elia. Nabi itu seorang yang mengasihi Allah anak-anak. Dia berteman baik dengan Tuhan. Bapak Elia mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia taat apa yang Tuhan suruh kepadanya. Karena dia sayang kepada Tuhan. Hari itu Tuhan menyuruh dia untuk pergi menemui Raja Ahab anak-anak. Bapak Elia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Tuhan mengatakan, kamu harus tahu, di Israel akan terjadi musim kering yang lama sekali. Anak-anak, musim kering itu artinya tidak ada hujan turun. Kemarin-kemarin hujan tidak turun. Hari ini hujan juga tidak turun. Besok, dan besoknya lagi hujan juga tidak turun anak-anak. Jadi, apa yang terjadi? Di mana-mana kering. Tanaman juga jadi kering, tidak ada air, dan karena tanaman kering, mereka akhirnya mati, dan akibatnya kita juga tidak dapat makanan dari tumbuh-tumbuhan itu anak-anak. Jadi selain kekeringan, yang akan terjadi adalah kelaparan. Raja Ahab, dia raja yang tidak baik anak-anak. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tidak menghormati siapa Tuhan. Dia tidak taat apa yang Tuhan katakan. Dan dia juga tidak suka kepada Bapak Elia anak-anak. Apalagi waktu raja itu mendengar apa yang Bapak Elia katakan kepadanya. Bapak Elia bilang akan terjadi kekeringan Ahab di Israel. Kekeringan yang lama sekali. Dia marah anak-anak, dia marah kepada Bapak Elia. Lari Elia, lari dari Raja Ahab. Anak-anak, kemana Bapak Elia akan pergi? Bagaimana dengan musim kering ini? Bagaimana Bapak Elia bisa bertahan hidup di musim seperti ini? Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu juga musim kering ini bukan musim yang baik. Musim kering ini tidak enak. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Elia. Tuhan akan memelihara Bapak Elia. Karena Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Dan Tuhan menyuruh Bapak Elia anak-anak. Elia, pergilah sembunyi di dekat batu karang di sana. Tinggallah di sana di tepi sungai Kerit. Tuhan menyuruh Bapak Elia tinggal di sana. Tidak boleh kemana-mana ya. Karena Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup Bapak Elia di sana. Nah, benar sekali. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sesuai dengan janjinya, Elia dipelihara dengan sangat baik oleh Tuhan. Bapak Elia bisa minum dari air sungai itu anak-anak. Gimana dengan makanannya ya? Tuhan mengirim burung-burung anak-anak datang setiap pagi dan sore membawa daging, membawa roti untuk Bapak Elia. Sehingga Bapak Elia tidak kelaparan. Musim kering yang lama itu Tuhan selalu pelihara Bapak Elia. Sehingga Bapak Elia bisa hidup dengan baik. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Sama seperti zaman itu Tuhan memelihara Bapak Elia, Dia juga memelihara setiap kita anak-anaknya. Anak-anak yang ada di rumah, Lause yang ada di sini, dimanapun ada Tuhan yang Maha Tahu yang memelihara hidup kita. Sekarang ini kita juga sedang mengalami musim yang tidak enak anak-anak.
Bukan musim kering seperti yang dialami Elia, tapi kita sedang mengalami musim corona. Tapi ingat anak-anak, di musim corona ini Tuhan juga akan memelihara setiap kita. Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan mau memelihara hidup kita. Jadi saat kita harus di rumah saja, anak-anak harus taat, jangan kemana-mana dulu. Sama seperti Bapak Elia yang taat, tinggal di tepi sungai Kerit, Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan itu Tuhan yang kenal setiap kita, Tuhan yang kenal anak-anak, Dia maha tahu, Dia tahu segalanya. Dan Tuhan yang maha tahu, Tuhan itu sayang kita semua. Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Seperti lagu ini yang mengatakan Tuhan tahu kamu. Kita nyanyi ya anak-anak. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Dia tahu aku juga. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Dia tahu aku juga. Sekali lagi anak-anak. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Dia tahu aku juga. Anak-anak, Tuhan tahu siapa kita. Bukan cuma Lause yang bilang, juga bukan ada di lagu ini, tapi firman Tuhan juga mengatakan yang sama. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Hari ini ayat hafalan kita adalah ayat hafalan yang baru. Kita mau buka sama-sama anak-anak. Dari kitab Mazmur. Kita mau buka bersama-sama. Mazmur 139 ayat 2. Mazmur 139 ayat 2. Lalu bacakan untuk anak-anak ya. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah, kita ulangi lagi. Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan itu Tuhan yang mengerti kita, yang tahu setiap kita. Waktu kita duduk, waktu kita berdiri, Tuhan tahu. Dan Dia Tuhan yang tahu pikiran kita dari jauh. Itu Tuhan yang hebat, Tuhan kita semua. Kita nyanyi sekali lagi yuk lagunya yang tadi. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Dia tahu aku juga. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu kamu, Dia tahu aku juga. Wah, senang sekali anak-anak. Ada Tuhan yang kenal, tahu siapa kita. Dan Tuhan itu Tuhan yang sayang dan memelihara hidup kita. Ayo, langsung aja anak-anak berdoa sekali lagi sebelum kita menutup ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang tahu segala sesuatu tentang kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, bahkan di saat yang sulit seperti ini, kami percaya kami punya Tuhan yang maha tahu,
Tuhan yang bukan hanya Maha Tahu, tapi Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang mengerti tentang kasih Tuhan, menghargai pemeliharaan Tuhan dengan hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong berkati setiap kami, berkati orang tua kami, dimanapun kami berada, kami boleh tetap untuk setia, percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita berpisah, langsung mau ingatkan lagi. Nah, kita punya bejana untuk Tuhan. Jangan lupa anak-anak, seperti Kak Renata selalu bilang, kita isi bejana untuk Tuhan kita dengan sukacita. Nanti waktu kita boleh kembali lagi beribadah di gereja, kita bisa bawa bejana untuk Tuhan milik kita ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap bertahan di rumah saja. Walaupun mungkin kita sudah mulai bosan, tetap semangat anak-anak. Salam kasih dari Losi Juliet untuk kalian semua. Yesus mengasihi kalian sekarang dan selama-lamanya. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.